Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini sering sekali kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan sulit untuk meraih keberhasilan. Musa mengirimkan 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan. 10 diantaranya fokusnya adalah tantangan yang besar yang ada di depan mereka. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sudah melihat sendiri hasilnya. Sesudah 40 hari mereka mengintai, maka mereka memberikan laporan kepada Musa. Bilangan 13 ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Lihat baik-baik, mereka sudah membuktikan bahwa negeri yang Tuhan janjikan benar ada, bahwa negeri yang Tuhan janjikan benar seperti yang Tuhan janjikan, bahwa negeri yang mereka janjikan adalah negeri yang mereka impikan, yang mereka butuhkan, bahwa negeri yang Tuhan janjikan adalah negeri yang akan memberikan jaminan kepada kehidupan damai sejahtera bagi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Lalu dia ceritakan ada orang Amalek, ada orang Negeb dan seterusnya. Bahkan dikatakannya ayat 31, jangan kita maju berperang ke sana, jangan kita maju ke sana, karena mereka lebih kuat daripada kita. Lihat baik-baik, mereka lupa bahwa ketika mereka tiba sampai pada titik itu, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena kekuatan Allah. Lalu mengapa mereka berpikir untuk menghadapi suku Enak, orang-orang raksasa itu, harus mereka hadapi sendiri dengan kekuatan mereka? Mengapa mereka berpikir bahwa untuk menghadapi itu, Tuhan akan membiarkan mereka berperang sendiri? Hati-hati dengan rasa takut saudara, yang sering sekali menjadi musuh utama saudara. Kita sering menakut-nakuti diri sendiri. Mengapa? Karena kita fokus kepada tantangan. Yang kedua, karena kita lupa akan kekuatan Allah yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, karena kita lupa bagaimana Tuhan mengantarkan kita sampai saat ini. Semuanya karena pertolongannya. Tetapi, apa kata Kaleb? Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sama-sama melihat hasil, sama-sama melihat janji Tuhan terbukti. Tinggal sekarang, satu pihak tidak mau tinggal dalam janji itu karena beratnya tantangannya. Tapi satu pihak yang lain, yaitu Kaleb dengan Yosua, berkata, kita harus maju karena kita akan mengalahkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang terjadi? Terjadi pemberontakan di situ, terjadi perpecahan di sana. Dikatakan dalam Bilangan 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yosua dengan Kaleb? Ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuneh yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan ditelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saat saudara melihat tantangan di depan, yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Ya. Yang kedua, ingat bahwa Tuhan yang menyertai perjalanan saudara. Dan yang ketiga, jangan melawan Tuhan.
Jangan memberontak kepada Tuhan. Maka Dia akan mengantarkan saudara kepada kemenangan demi kemenangan itu. Kiranya, sekalipun banyak tantangan di depan kita, saudara tidak khawatir sedikit pun, karena Tuhan memberi kekuatan. Selamat berjuang. Tuhan pasti beri kemenangan.